Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan materi kemarin kita sudah mempelajari struktur akar, batang, daun, dan bunga. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari struktur buah dan biji. Oke, langsung saja. Nah, apa itu buah? Nah, buah sejauh yang kita tahu adalah sebuah makanan ya, makanan yang penuh nutrisi. Nah, pada umumnya buah adalah atau berkembang dari putik yang disebut bakal buah yang mengandung bakal biji. Ya, ini ya, ini putik. Nah, ini. Nah, ini ada bakal buahnya dan bakal bijinya. Nah, buah lengkap itu tersusun atas kulit buah, daging, dan biji. Struktur tersebut dapat dibedakan ketika dewasa menjadi epikarp, mesokarp, dan endokarp. Nah, macam-macam buah itu ada buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang terbentuk hanya dari bakal buah saja. Sedangkan buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian yang lain dari bunga yang kemudian menjadi bagian utama yaitu buah sendiri. Contohnya adalah buah sejati itu ada mangga, kemudian buah semu ada apa ini? Jambu mete. Nah, buah sejati itu terbagi lagi menjadi 3. Buah sejati tunggal, ganda, dan majemuk. Buah sejati tunggal itu adalah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Contohnya adalah mangga tadi ya di depan, yaitu Mangifera indica yang mempunyai satu ruang dengan satu biji. Sedangkan buah sejati ganda yaitu buah sejati yang terjadi atau dihasilkan dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Contohnya adalah buah cempaka. Ini ya, misalnya cempaka. Ini daunnya. Sedangkan buah sejati majemuk itu adalah buah sejati yang terdiri dari satu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah yang setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak sebagai satu buah. Contohnya adalah buah pandan. Ini. Jadi isinya banyak tapi seolah seluruhnya tampak seperti satu buah. Nah, sedangkan buah semu yang kedua adalah buah semu ya, itu terbagi juga jadi 3, yaitu semu tunggal, semu ganda, dan semu majemuk juga sama. Semu tunggal adalah buah yang semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Satu bunga dan satu bakal buah. Contohnya adalah jambu monyet yang tadi di depan ya, Anacardium occidental. Yang tampak sebagai buah dan dapat dimakan itu sebenarnya tangkai bunga yang membesar. Nah, yang kedua adalah semu ganda, yaitu buah yang terjadi dari satu bunga dengan lebih dari satu bakal buah. Jadi bunganya cuma satu, tapi bakal buahnya lebih dari satu. Contohnya adalah bunga arbei ya, bunga arbei, Fragaria vesca, atau dikenal juga sebagai stroberi hutan. Kemudian buah semu majemuk, yaitu buah semu yang terjadi dari bunga majemuk yang di luar seluruhnya tampak seperti satu buah. Nih contohnya adalah buah nangka, Artocarpus integra. Ini adalah nangka. Jadi buah semu itu buah yang berkembang tidak hanya bakal buahnya, cuma bagian-bagian bunganya juga berkembang. Contohnya adalah buah majemuk ini, semu majemuk ini adalah buah nangka. Nah, selanjutnya adalah fungsi buah. Apa fungsi buah itu? Fungsi buah yaitu dengan aroma dan warnanya yang kadang mencolok, buah menarik hewan untuk memakannya. Sedangkan biji buah yang dimakan itu berpencar dan tumbuh individu baru dari jenis tumbuhan yang menghasilkan biji tersebut. Contohnya adalah ketika kopi dimakan oleh luwak, maka kopi tersebut
keluar dari fesesnya luwak, kemudian tumbuh individu baru. Buah juga dapat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua adalah biji. Ya, biji merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk dari hasil fertilisasi atau pembuahan yang terletak pada bakal buah. Ya, dalam bakal buah terdapat bakal biji, dan dalam bakal biji terdapat embrio atau calon individu baru. Nah, jadi biji dengan buah itu tidak dapat dipisahkan ya. Bagian biji. Nah, biji itu terbagi menjadi 3 bagian umum, yaitu kulit biji, tangkai biji, dan inti biji. Sedangkan inti biji itu juga terbagi lagi menjadi 3, yaitu akar lembaga atau radikula, calon akar, daun lembaga atau kotiledon atau daun pertama pertumbuhan yang bentuknya biasanya kalau dikotil seperti ini. Nah, ini kotiledon namanya. Sedangkan batang lembaga atau disebut cauliculus, yaitu daun dan batang lembaga yang sering juga disebut plumula, atau biasanya dia di tengah seperti ini, plumula namanya. Nah, sedangkan fungsi biji seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa ketika buah itu menghasilkan di dalamnya juga ada biji, buah dimakan manusia maupun dimakan hewan. Ketika bijinya itu dibuang atau berpencar di suatu lokasi, dia akan menghasilkan individu baru atau menghasilkan tanaman yang akan tumbuh. Jadi biji adalah cara tanaman untuk berkembang biak dan menyebar. Setelah dibuahi, sel telur berkembang menjadi biji yang kemudian dapat berkembang lagi menjadi tanaman baru. Nah, biji itu di dalamnya ada embrio yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biji juga mengandung cadangan makanan untuk embrio hingga akar dan daunnya berkembang. Oke, mungkin itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar secara mandiri. Itu aja dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.